Kalau untuk arisan aku nggak mau banyak terlalu berkomentar ya, karena ternyata korbannya juga banyak. Tapi sejauh ini ya cukup prihatin dengan kondisi yang ada aja. Kalau aku sih nggak masukin ke jalur hukum ya, karena mungkin banyak teman-teman yang lebih rugi, jadi mereka aja yang masukin. Kalau aku sih nggak ada kerugian karena aku udah pernah dapat arisan. Satu bandar ya, satu bandar. Maybe ya sama si Hans ini. Cuma mungkin Kak Igun bukan di grup kita, bukan Beda grup. Beda grup. Aku nggak pernah ikut arisan tas mewah, arisan berlian atau arisan yang menghabiskan uang. Jujur aku nggak pernah, karena nyarinya susah ya. Kalau saya kan nyari sendiri ya, kayak bener-bener dari pagi sampai pagi gitu. Kalau untuk arisan aku sayang ngeluarinnya gitu. Aku nggak pernah juga sih ikut arisan gitu, karena aku juga punya Hermes berapa sih, nggak punya selemari juga gitu. Paling cuma punya beberapa yang warnanya juga netral aja. Kalau aku ikut arisan itu kalah menter ya kan, jadi nggak pernah sih ikut arisan gitu. Jumlah korban untuk saat ini yang kita tahu dari 2 grup ya, itu berjumlah kurang lebih 45 orang lah gitu. Untuk kerugiannya dari satu grup itu ada sekitar 900-an juta, di grup ini juga sekitar 1 M-an lebih ya. Jadi bervariasi, ada yang 250 juta, ada yang 200 juta, ada yang 170 juta, ada yang 160. Jadi sebenarnya kalau setelah kita telah kami pelajari, Hans ini sepertinya tidak mencatat siapa saja yang sudah bayar dan nominalnya berapa dari masing-masing member. Kalau di grup baru pertama kali, tapi kalau menurut mereka sudah ada desas-desus korban-korban lainnya, dari yang mulai penipuan berlian tas Hermes, penipuan tasnya juga ternyata nggak asli. Itu menurut cerita mereka sudah banyak. Jadi hampir Hans Virgoro ini dia memang megang arisan banyak. Jadi bukan grup kita aja, grup-grup yang lain ada arisan uang, bahkan ada arisan uang 1 miliar juga, tapi bukan di grup kita. Dan memang nama dia ini memang namanya Hans Virgoro ini cukup terkenal di kalangan arisan, artis-artis ya. Tujuan kami melapor untuk supaya Hans ini tidak ada korban selanjutnya. Awalnya tidak ada mencurigakan karena kita ini berteman, dan saya pun bukan pertama kali ikut arisan ini, udah berkali-kali. Jadi baru kali ini jalan 1,5 tahun kita mendengar isu-isu yang tidak baik di luar sana tentang tas tersebut. Alasannya tuh karena tasnya belum dapet atau alasan-alasan di luar sana lah. Jadi kita memutuskan untuk berhenti arisan pada 1,5 tahun ini karena sudah mendapatkan kecurigaan. Kita sudah komunikasi sama para korban, mungkin para korban masih menunggu itikat baiknya langsung terhadap Hans ini, mungkin masih mau langsung ditransfer atau uangnya dibalikin gitu. Jadi masih pada menunggu sebenarnya ini. Kan ada banyak arisan tuh di sana. Terus setiap arisan itu ternyata ada masalah. Terus akhirnya timbullah kayak dengar desus-desus itu. Saya waktu itu harusnya menang udah Februari, tapi sama si Hans ini, si H ini, dia undur-undur, kayak aku WhatsApp itu dia bisa menjanjikan aja ya. Menjanjikan, dia kirim waktu saya minta, dia itu jawabnya setiap 1 bulan sekali. Itu chat 1 bulan sekali, terus tiba-tiba kita terakhir Agustus, September awal udah centang 1, udah hilang. Setiap bulan memang pasti ada pertemuan untuk mengocok arisan. 1 bulan ini dia menghilang, bener-bener arisannya, dianya sudah tidak pernah kelihatan, dan arisannya juga langsung tiba-tiba stop karena dianya memang menghilang. Oh iya, terutama kalau misal beli online segala macam, nggak di official store-nya, pasti sangat berhati-hati kalau misalnya harganya mahal gitu. Kalau buy online yang asli sama nggak asli, karena yang mirror tuh bener-bener mirip banget kan. Terus kalau for me, ya kalau memang kita punya budget, beli yang asli aja, karena nabung, karena emang as a quality, walaupun dari luarnya mirip tapi kualitasnya memang bisa bertahan sangat lama. So it's a good investment, asal tetap prioritasnya yang utama adalah untuk anak-anak sekolah dan segala macam. Tas mewah beredar tapi palsu, terus banyak yang pakai, itu udah hal yang biasa. Bukan biasa menurut aku tidak menyalahkan, tapi kayak udah memang terjadi dari dulu. Jadi kayaknya itu tanggapannya nggak ada yang membuat aku shock atau gimana gitu, kayak udah jadi gaya hidup orang gitu kadang-kadang. Harus, kalau aku tuh lebih baik di outletnya langsung, store-nya langsung, atau sekalian di store yang emang terpercaya. Jadi emang dia itu supply barang-barang asli tapi emang terpercaya, nggak bisa bedain asli sama palsu lagi karena sekarang KW udah canggih-canggih nih. Kalau dibilang tips nggak ada sih, ya udahlah beli di outletnya aja, beli di store-nya aja gitu. Kalau kayak barang palsu kayaknya udah dari dulu ya, udah
maksudnya kasus kayak gitu kan banyak banget yang jadi sebenarnya kalau untuk membedakan kita kulitnya mungkin beda juga ya jahitannya, tapi sebenarnya mungkin kita belinya ya harus hati-hati atau mungkin ajak orang yang memang benar-benar tahu pakarnya atau segala macam, temen gitu saya tahu banget itu barang itu asli apa atau sebenarnya bisa dicek kan. Jadi ada kalau nggak salah ada websitenya terus dikirim ke Singapura itu apakah ini barang asli atau palsu tuh bisa dicek. Terhindar dari yang kayak gitu-gitu karena aku selalu beli di toko, ya kan, selalu beli toko. Kalau misalnya beli kremes-kremes, aku selalu beli di reseller yang emang dia itu udah langganan banyak orang dan dia itu udah diakui keasliannya gitu. Bahkan kita sendiri diajarin gimana caranya melihat asli apa pakai kaca pembesar gitu-gitu. Jadi nggak pernah aku beli asal di reseller yang oh murah nih atau di grup mana ada reseller lain, tuh nggak pernah. Aku selalu beli tas di satu orang dan di toko. Sangat berbeda. Kalau sekilas kita lihat, kita belum pegang itu kita nggak tahu gitu kan. Tapi setelah kita memang pegang-pegang, kita sorry, ini tas saya, ini bukan, ini tas saya sendiri, ini tas saya sendiri. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita tuh nggak akan tahu bahwa barang ini asli atau palsu. Tapi kalau sudah kita pegang, kita lihat sininya, kita pegang sininya, dan kita lihat ini keynya ini, gemboknya ini, itu berbeda semuanya gitu loh. Apalagi kan kalau yang apa namanya, yang Kelly itu kan ada strapnya ya. Itu strapnya dia itu lebih pendek gitu loh dari strap-strap yang ada lainnya yang size 25 itu. Iya, bisa ke store official, cuman kan kalau beberapa brandnya itu kan kayak Hermes kan nggak bisa langsung beli ya, jadi memang harus waiting list dan lain sebagainya. Cuman sebenarnya kalau memang kayak gitu-gitu ya udah sebelum mungkin dibayar atau gimana kita langsung ke website itu yang di Singapura itu namanya apa gitu aku lupa gitu, jadi itu bisa mengidentify apakah ini asli atau palsu gitu. Iya bener, mending pakai barang lokal, UMKM nih kayak kita nih desainer lokal ya kan? Iya. Sebagai pembeli emang harus mindful dan harus tahu oh apa sih yang kita beli dan apa sih yang kita cari gitu. Apakah cuma pengen menang brandnya, pengen sosokan keren aja di sosial media dan juga di lingkungan teman-teman, ngapain sih gitu, namanya barang. Yang penting kan kalau aku sendiri beli sesuatu itu memang dari kualitasnya gitu.